Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita kedatangan Yamaha R15 ya teman-teman. Yang ini jadi keluhannya nggak bisa di starter ya. Jadi untuk R15 teman-teman nggak punya starter kaki ya tuh. Jadi susah untuk kalau udah nggak bisa pakai starter tangan ya nggak bisa begitu ya. Kecuali didorong ya teman-teman. Jadi ini kalau didorong motornya bisa hidup ya. Jadi kita cek di bagian sistem starter ya teman-teman, yaitu di otomatis starter, tombol starter ya. Jadi kita cek itu satu persatu di mana sih letak permasalahannya ya. Jadi untuk otomatis starter berada di bawah jok ya teman-teman untuk motor R15. Jadi kita buka joknya ya dan kita periksa apakah permasalahannya di otomatis starter atau tidak ya. Oke, kita buka aja. Untuk yang pertama kita buka di bagian joknya dulu ya. Oke teman-teman, ini joknya sudah kita buka ya, dan letak otomatis starternya di bawah jok seperti ini, dan ini adalah akinya teman-teman. Sini udah saya siapkan tes lem ya, kita tes otomatis ini apakah masih hidup atau sudah mati ya. Kita cek dulu teman-teman di sini. Jadi untuk pengetesan otomatis ini teman-teman, di sini ada dua kutub ya. Kita tes dulu satu. Nah, ini berarti ini yang dari aki ya, dan ini yang satunya ini di saat kita tekan tombol starter maka ini akan menyala ya. Coba kita tes dulu ya, kita tes teman-teman. Yang kita hidupkan, kunci kita hidupkan teman-teman, dan kita tes starter. Oke, sekarang kita tes starter. Ini starter sudah saya pencet tapi nggak ada respon sedikit pun ya teman-teman di sini. Ya, ini tuh, udah nggak ada respon sedikit pun ya. Sekarang kita tes jumper di sini. Seharusnya di sini menyala ya, di saat kita tekan tombol starter ini akan menyala. Ini sekarang kita tes jumper ya menggunakan tang, boleh tang cucut atau tang apalah ya. Kita tes karena ini nggak nyetrum ya, nggak nyetrum karena ini udah 12 volt di sini. Saya pindah ke bagian sebelah ya teman-teman. Jadi ini saya siapkan tang cucut, kancing ya untuk jumper ini. Kita tes sekarang apakah motornya bisa hidup atau tidak ya. Oke teman-teman, motornya bisa hidup ya. Ini ada dua kemungkinan ya teman-teman, ada dua kemungkinan. Bisa diakibatkan oleh otomatis yang rusak atau tombol ya, kalau yang model seperti ini. Tapi ini sebelum kita ponis otomatis starter ini rusak teman-teman, kita cek tombol starter dulu ya. Jadi biar ndak asal ganti, kita cek tombol starter dulu teman-teman. Oke. Ini ada dua kemungkinan seperti yang saya bilang tadi, itu bisa otomatis starter atau starter yang rusak. Maksud saya tombol starter yang rusak. Kita cek tombol starter dulu ya, yang ringan dulu, biar kita tidak langsung ponis bahwa otomatis ini rusak. Jadi untuk tombol starter teman-teman ya, kita pindah ke bagian depan sini. Untuk pengecekan tombol starter ini ya teman-teman, tentu tidak bisa kita cek melalui ini ya, tapi kita cek di soketnya atau sambungannya. Kita buka dulu cover yang bagian ini ya. Oke teman-teman, untuk cover ini udah kita buka ya, dan letak sambungan ataupun soket ya, soket yang ke bagian holder kanan, yaitu di starter dan stop engine ini berada di bawah sini teman-teman ya. Kita cek dulu, kita periksa ya, itu ya. Kita zoom teman-teman, letaknya di sana ya. Kita lihat di sini ya teman-teman, kita lihat kabelnya yang ini berarti soket yang warna hitam ya, yang warna hitam ini ada 4 kabel teman-teman. Ada 4 kabel, tapi yang untuk starter tangan di sini adalah biru sama merah garis hitam ya teman-teman. Jadi di sini kita sediakan
kabel ataupun jumper ya. Kebetulan yang saya pakai ini adalah jumper yang sering saya pakai untuk jumper soket DLC atau ngereset motor injeksi ya, secara manual begitu ya teman-teman. Jadi ini kita cek, kita tes sekarang di sini. Yang biru garis putih ya. Coba kita buka dulu teman-teman. Kita cek dulu tombolnya, apakah tombolnya bermasalah atau tidak ya teman-teman. Nah, di sini ada, kalau untuk starter tangan ya, untuk R15 itu adalah biru garis putih dan hitam merah garis hitam ya. Kita gunakan apometer dulu teman-teman, apakah tombolnya ini masih bagus atau tidak ya. Kita gunakan apometer digital teman-teman biar lebih gampang ya. Kita taruh di bus saja, bus, jadi tinggal kita dengar suaranya saja udah bisa ya. Artinya udah bisa kita yang kita ukur sekarang ini adalah kontinuitas atau nyambung hendaknya ya teman-teman. Ini kita taruh di sini aja. Saya pindahkan kameranya ya biar lebih jelas. Kita taruh di sini aja teman-teman. Ini dan ini kabel yang akan kita tes seperti yang saya bilang tadi adalah dulu. Oke, jadi suara saja teman-teman ya. Cukup suara saja kalau untuk digital ya. Jadi di sini yang akan kita ukur adalah yang kita cek ya, yang kita periksa ini adalah biru garis putih ya dan merah garis hitam. Jadi kita colok satu karena apometer kita lain model anunya ya, satu. Jadi kita colok besi jadi alat bantunya ya. Seperti ini. Kita jepit di sini satu. Ini satu ya, kita jepit di sini. Lalu kita cek satu di yang biru ya. Sekarang kita tes untuk starter. Jadi ini saya pencet tombol starter ya teman-teman. Ya, saya gini sedikit. Agak jauh ya. Untuk tombol starter ya teman-teman. Di sini saya tekan tombol starter. Kalau di sini keluar huruf ya, maksud saya angka ataupun suaranya saja bisa nyambung, artinya berbunyi ya suara di sini, berarti kabelnya terkoneksi ya. Kita cek. Ini saya tekan tombol starter tapi tidak ada respon sedikit pun ya teman-teman. Itu artinya tombolnya bermasalah. Kita cek, kita pastikan apakah benar tombol yang bermasalah. Kita sambung sekali ya, maksudnya kita sambung ini menggunakan jumper yang biru garis putih dan merah garis hitam ya. Kita sambung menggunakan jumper ini. Ini sudah tersambung ya teman-teman, seperti ini. Sekarang kita akan colok ke bagian soket ya, soket pasangannya ya. Kalau memang motornya bisa hidup, itu artinya tombolnya benar-benar bermasalah ya. Jadi tinggal kita bersihkan saja tombolnya. Kita cek dulu teman-teman. Ini. Jadi ini ya teman-teman, soket yang warna hitam. Jadi ini agak kurang jelas ya. Soket warna hitam. Ini sudah saya sambung teman-teman ya, tinggal saya colok saja. Jadi kalau motornya hidup ya, saya matikan dulu kunci kontak biar kita langsung on. Seandainya ini bisa ya. Ini sudah saya sambung ya teman-teman nih. Sudah saya sambung untuk soketnya. Ya ini ya. Sudah saya sambung ya teman-teman soketnya yang warna hitam. Sekarang tinggal kita tes kunci kontak ya. Kalau dia bisa hidup berarti tombolnya yang benar-benar bermasalah ya. Tes lagi. Tes lagi teman-teman. Ini menandakan bahwa tombolnya yang bermasalah, tombol starternya ya. Jadi di sini solusinya tinggal kita bersihkan ya. Bisa saja dibersihkan, hanya dibersihkan, atau kalau terlalu parah ya terpaksa kita ganti tombolnya ya. Artinya holdernya, karena di sini satu set ya. Jadi kita ganti holder. Tapi kalau hanya dibersihkan saja udah bisa hidup ya. Kita coba aja dulu kita bongkar holdernya lalu kita bersihkan tombolnya. Oke.
Baik teman-teman, untuk holdernya sudah kita buka ya seperti ini, dan tanpa kita harus mengeluarkan plastik gasnya atau pipa gasnya, ini kita buka baut yang di bagian sini ya untuk membuka tombol starter ya. Jadi ini kita buka seperti ini teman-teman, untuk menghemat waktu saja ya ini, jadi kita tidak perlu bongkar semuanya. Ini. Jadi kelihatan di sini ya, kita amplas. Kita amplas saja menggunakan amplas ya, terserah ya, mau amplas kasar, mau amplas halus. Yang jelas bisa dipakai ngamplas ya teman-teman. Ini saya siapkan amplas yang segini aja ya, kecil. Kita masukkan di celah-celah tombol ini, lalu kita tekan, ini kita tarik ya. Ini teman-teman ya. Kita tekan, lalu kita tarik begini ya. Tekan, lalu kita tarik. Begitu juga kita balik lagi. Kita tekan, lalu kita tarik. Sekali lagi, kita tekan, lalu kita tarik. Ya. Oke, ini kita anggap sudah siap ya, sudah mantap. Kita tes sekarang apakah sudah bisa atau tidak ya. Ini tadi di bagian ini, dan difokuskan teman-teman biar lebih jelas ya. Di bagian soketnya sudah saya buka ya, jumpernya. Ini sudah saya buka jumpernya, jadi sekarang tinggal kita tes di tombol saja ya. Jadi ini kita pastikan di tombolnya bermasalah ya, jadi tombolnya kita bersihkan. Mudah-mudahan setelah dibersihkan ini bisa ya. Kita tes, hidupkan. Kita tes ya teman-teman, kita tes. Nah, ternyata ini masih belum bisa teman-teman ya, walaupun tombolnya sudah kita bersihkan. Tuh, belum bisa ya. Coba kita sambung sekali ya, kita sambung ini yang keduanya. Teman-teman bisa lihat ya. Sekali lagi. Nah, kita hidupkan kunci. Saya hidupkan kunci ini teman-teman ya. Kita tes. Bisa ya teman-teman. Ini menandakan bahwa kemungkinan tombolnya bermasalah ya. Entah itu di bagian pernya mungkin yang karatan ya, kita buka ya. Jadi ini saya yakin ini masih bisa kita bersihkan ya teman-teman. Oh, kita pakai WD itu aja, dan kita pakai bersihkan ini. Pos. Oke teman-teman, sekarang kita gunakan WD ya untuk menghancurkan karat-karat yang di sini. Karena kalau karat di ujungnya ini ya, di dalamnya ini sudah kita bersihkan, kemungkinan ada karat di bagian per ini ya teman-teman. Sekarang kita gunakan WD. Sebenarnya bisa kita pakai kontak cleaner ya teman-teman, tapi kebetulan kontak cleaner saya habis ya, jadi kita pakai WD. Kita tunggu beberapa menit dulu ya. Oke teman-teman, setelah beberapa menit ya, ini saya yakin karatnya sudah rontok. Sekarang tinggal kita tes ya. Mudah-mudahan langsung bisa. Jadi ini kalau bisa berarti kita tidak ganti holder ya. Tapi kalau nggak bisa ya terpaksa. Mau nggak mau ya teman-teman, kita ganti holdernya. Kita on-kan kunci ya teman-teman. Ini on, kunci sudah on. Sekarang tinggal kita tes starter. Tes dulu dan. Ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Starternya sudah bisa. Coba kita matikan lagi. Kita on-kan lagi. Oke, kita tes. Oke teman-teman, masalah sudah teratasi. Ternyata hanya ada di tombol ya, dan ini masalah karatan saja. Jadi tidak perlu kita ganti holder teman-teman, yang harganya lumayan. Ini mungkin sekitar 250-an ya, mungkin nyampe ini kalau yang original. Oke teman-teman, masalah di R15 sudah teratasi. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.